air tercinta, insya Allah haji mereka menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Bapak Haji Firdaus, kemudian Pak Haji kemudian Bapak Haji Muhyiddin yang saat ini sedang syuting. Haji siapa lagi? Makmun. Sekarang lagi di mana? Ya begitu dah pokoknya. Doain ya, mudah-mudahan mereka semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan berkecil hati, kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup kemungkinan dengan doa dari mereka pada saat di tanah suci kemarin, salam yang mereka sampaikan kepada baginda Rasul, insya Allah kita semua pun satu saat akan dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah menjadi duyufullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena di migas ini alhamdulillah rutin memberangkatkan karyawannya. Alhamdulillah. Memberangkatkan haji, memberangkatkan umroh, alhamdulillah. Saya dari tahun 2004 sudah berada di migas ini, memberikan khutbah Jumat, mengisi kajian-kajian keagamaan, memberikan ceramah-ceramah dan siraman rohani. Jadi saya tahu persis orang-orang yang telah dihajikan melalui jalur migas, diumrohkan, alhamdulillah. Tahun 2004 saya sudah di sini. Tahun 2013 saya pernah diundang ceramah di salah satu perusahaan besar di Bintaro, sektor 4. Baru sekali itu saya diundang ceramah. Selesai ceramah, saya dikenalkan, ini bapak pimpinan kita. Kemudian makan barenglah dengan pimpinannya. Saat itu saya ditanya langsung sama pimpinan. Saya juga berharap nanti pimpinan ini bertanya kepada saya. Apa bentuk pertanyaannya? Ustadz, udah haji belum? Belum. Umroh juga belum sih Pak. Mau nggak ke sana? Ya kalau bicara mau, siapa sih yang kepengen Pak? Akhirnya apa? Saat saya diundang 2013 bulan Oktober, dia bilang, Ustadz nanti bulan Februari kita ada program memberangkatkan karyawan umroh. Nanti saya minta Ustadz tolong mendampingi karyawan saya 6 orang. Paspor dari kami, ongkos selama keberadaan di Mekah Madinah dari kami, yang buat di rumah ditinggalkan juga dari kami. Pokoknya Ustadz tinggal duduk manis katanya. Saya jawab alhamdulillah. Baru sekali itu saya diundang, baru pertama saya diundang, langsung diberangkatkan umroh di migas 2004, 2005, hampir 2018. Ada Pak Iwan. Kenapa? Insya Allah. Karena saya di migas ini bukan merasa sebagai tetamu, tapi saya merasa keluarga yang diberi kesempatan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Makanya ngomongnya mas saya lepas aja di sini. Gak ada ganjelan saya di sini. Kalau saya pakai gamis, pakai jas kayak begini mah nutupin badan saya aja yang kecil. Karena salah satu-satunya penceramah di migas yang badannya kayak atlet ya saya. Antara tulang sama kulit maksudnya. Oleh karenanya saya bersyukur kepada Allah kembali berada di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Insya Allah kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan yang jauh lebih penting dari itu adalah apa? Kita bisa mengakhirkan cerita hidup di dunia ini dalam keadaan baik. Amin ya Rabbal. Sesuai dengan doa dan pinta kita kepada Allah Ta'ala, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Akhir cerita hidup dalam husnul khatimah itu yang kita inginkan. Akhir cerita hidup di saat kita memejamkan mata untuk selamanya, menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, Allah menyambut kedatangan kita dengan ucapan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sambutan itu yang kita harapkan.
Ucapan dari Allah itu yang kita inginkan pada saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saat dan detik ini yang hanya kita nikmati hanyalah sisa-sisa umur aja. Umur umatnya Rasulullah sudah diprediksikan oleh nabinya. Inna umra ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku di dunia berkisar antara 60 dan 70 saja. Usia kita hanya bilangan puluhan. Kalaupun umat Nabi Muhammad ada yang ratusan sampai saat ini, mungkin ada orang tua kita atau keluarga kita atau para pendahulu kita yang usianya sampai ratusan masih hidup sampai saat ini, itu termasuk jenis makhluk langka. Karena Rasul sudah memprediksikan usia umatnya hanya bilangan puluhan saja. Baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 saja. Sebab apa? Karena kondisi saat ini kita lihat penyakit makin merajalela, dan namanya itu keren-keren banget. Gak kayak orang dulu. Leptospirosis, cikungunya, diabetes mellitus, namanya yang saya gak pernah kenal dulu. Makin banyak dokter di Indonesia, makin aneh nama-nama penyakit. Apalagi anak-anak muda sekarang udah terjangkit penyakit stroke. Stroke itu penyakit berat loh Pak, tapi hinggap dalam jiwa anak muda, dalam diri anak muda. Anak muda sekarang udah banyak yang terkena stroke. Kenapa saya katakan stroke itu penyakit berat? Jangankan stroke, segerobak aja beratnya luar biasa. Kalau dulu mah nggak kenal Pak, nama-nama penyakit paling-paling apa Pak? Bengek pano gitu. Koreng bisul. Ya Allah. Nah oleh karena itu, ketika kita memanfaatkan sisa-sisa umur yang ada saat ini, manfaatkanlah di jalan Allah dan Rasulnya. Masjid kita, kantor kita mengambil bagian dalam momen yang terindah memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, sebagai wujud cinta dan sayang kita kepada Rasulullah. Karena Rasul pun cinta kepada umat bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Cintanya kita kepada Rasulullah tidak sebanding, bahkan tidak seujung kuku cintanya Rasul kepada kita umatnya. Dunia akhirat yang beliau pikirkan umat, dunia akhirat yang beliau bela mati-matian umatnya. Bahkan ketika nanti pada saatnya manusia sedang sibuk mengurusi persoalannya, mengadukan kepada siapa, minta pertolongan siapa, datang itu manusia kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abal basar. Wahai Nabi Allah Adam, engkau ini bapaknya manusia. Tolong kami Adam, tolong kami. Kami bingung menghadapi persoalan dunia. Bagaimana nanti nasib kami di yaumil qiyamah? Sebentar lagi. Sebab yang di sana ada dua tempat, surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tolong kami Adam, selamatkan kami Adam. Apa kata Nabi Allah Adam? Wahai cucuku, mohon maaf aku tidak bisa menolongmu. Aku pun pusing dengan persoalanku hingga saat ini. Aku pernah melakukan pelanggaran yang Allah larang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati ini satu pohon Adam. Fasilitas surga yang lain silakan kau nikmati, tapi pohon ini kau dekatinya saja, aku haramkan Adam. Tapi Adam apa? Karena bujuk rayu iblis alaihi laknatullah, didekati itu pohon, bahkan dimakan buahnya. Apa nama buahnya Pak? Nama buahnya apa Pak? Khuldi. Timbul pertanyaan, siapa yang menamakan buah tersebut? Iblis alaihi laknatullah. Bukan Allah yang menamakan. Karena kata iblis ini khuldi Adam. Kalau kau makan ini, kau akan abadi. Selamanya kau berada dalam surga. Tapi pada akhirnya apa? Itulah kerjaannya iblis. Membuat manusia yang baik dibikin sesat, yang sesat tambah sesat.
sesat. Itu kerjaannya iblis. Orang-orang yang baik dibikin sesat, Pak. Orang yang udah jelas-jelas sesat tambah sesatnya. Siapa contohnya? Firaun. Satu hari terjadi dialog. Iblis salut sama Firaun. Kenal Firaun, Pak? Enggak kenal. Kenal lewat sejarah. Firaun ini adalah suami yang galaknya sama bini luar biasa. Ngasih uang belanja nggak pernah, minta kembaliannya sering. Firaun. Bahkan dalam Quran diceritakan Firaun itu tukang nyembelihin anak-anak kecil, laki-laki yang masih lahir disembelih di depan ibunya. Karena saat itu takut meruntuhkan ketuhanannya. Jadi tiap-tiap laki yang lahir ke dunia disembelih. Yuzabbihuna abna'akum. Itu Firaun kerjaannya. Ini Firaun alaihi laknatullah. Satu hari didatangi sama iblis. Kata iblis, "Hei Firaun, hebat kau. Kau ini hanya sekedar manusia, tapi sudah memproklamirkan dirimu mengaku sebagai Tuhan." Maksudnya apa? Kata Firaun, "Aku ini iblis yang sudah terusir dari surga, dan jelas-jelas nanti tempatku di neraka. Diusir dari surga, tempatku nanti di neraka. Udah jelas tempatku nantinya di neraka. Tapi selama ini aku tidak pernah memproklamirkan diriku sebagai Tuhan." Ini salutnya iblis sama siapa, Pak? Firaun. Udah jelas-jelas anehnya neraka Firaun, tapi aneh gak pernah berani ngaku diri aneh Tuhan. Ente yang baru sekedar manusia, yang belum tahu dan belum jelas nanti surga apa neraka, tapi udah berani ngaku sebagai Tuhan. Dilema Firaun. Terus kalau begitu caranya, gue berhenti apa? Gue berhenti aja jadi Tuhan apa? Kata iblis apa? Jangan, gue jangan. Gue kata jangan. Lu tetap jadi Tuhan, gue jadi tim sukses. Gue begitu kata. Ketika manusia datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam minta pertolongan, Adam pun bingung dengan persoalannya yang pernah melanggar perintah Allah. Dan pada akhirnya kata Adam merujuk. Silakan kau datang kepada Nuh, minta pertolongan kepada Nuh. Datang seluruh manusia kepada Nabi Allah Nuh, minta pertolongan. Kata Nabi Nuh, bagaimana aku bisa menolongmu? Aku saja tidak bisa menolong keluargaku. Anak dan istriku tidak pernah mau mendengarkan seruan dakwahku. Datanglah kau kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah, teman terbaiknya Allah. Datang manusia kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, minta pertolongan, minta syafaat dari Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, aku pun bingung dengan keadaanku. Aku bingung dengan persoalan dan dosa yang pernah aku lakukan. Sekalipun itu hanya sekali saja, aku pernah berbohong kepada Allah. Padahal bohongnya Ibrahim dibenarkan. Dia merasa malu kepada Allah karena pernah berbohong. Datanglah kau kepada Musa, kata Ibrahim. Musa itu dikenal dengan Kalimullah, manusia yang bisa bicara, nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah. Datang kepada Musa, mintalah tolong kepada Musa. Datang kepada Musa, minta tolong kepada Musa. Akhirnya apa kata Nabi Allah? Musa, bagaimana aku mau menolong kalian sementara aku pernah membunuh yang tidak dibenarkan, yang tanpa alasan aku membunuhnya. Nabi Musa pernah melakukan itu, Pak. Menggambar orang sampai mati. Itu Musa, Masya Allah. Kata Musa, coba kau datang kepada Isa. Isa itu ruhullah, mungkin dia bisa menolongmu. Datang kepada Isa. Saat itu kita minta pertolongan. Sedangkan Nabi Allah Isa mengatakan apa? Bagaimana aku ingin menolong kalian sementara umatku saja menuhankan aku. Akhirnya apa kata Nabi Allah Isa? Datanglah kau kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul sujud sampai bercucuran air matanya, hingga Allah mengatakan, irfa' ra'saka, angkat kepalamu Muhammad. Apa yang kau inginkan? Ud'uni astajib lakum, minta, aku akan kabulkan permohonanmu Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Ummati ya Allah, umatku ya Allah, tolong mereka ya Allah. Akhirnya Rasul diberikan izin oleh Allah
untuk memberikan asy-syafa'atul uzma untuk seluruh umat. Shallu ala Muhammad. Ini cintanya Rasul begitu luar biasa, Pak. Sekali lagi saya ingin mengatakan, tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat beliau mencintai kita luar biasa. Sebelum saya menceritakan dunia, saya menceritakan keadaan akhirat, Pak. Nanti baru saya ceritakan tentang bagaimana cintanya Rasul di dunia. Akhirat yang nanti akan kita rasakan, akhirat yang nanti akan kita alami, terjadinya hari kiamat yang maha dahsyat. Air laut tumpah ke darat, planet bertabrakan, halilintar menyambar, semua yang namanya kehidupan mati, mulai dari semut sampai gajah, matinya barang tanpa persiapan. Makhluk seluruhnya mati, termasuk malaikat. Dan malaikat itu makhluk terakhir yang Allah matikan. Lebih akhir lagi malaikat Israel. Karena tugasnya Israel ngapain? Nyabut-nyabutin nyawa, tinggal dia sendirian. Saya bagaimana ya Allah? Lu cabutin diri dah begitu. Begitu Israel meninggal, dibangkitkan oleh Allah, ditiupkan sangkakala, terjadi hari kiamat. Allah memerintahkan para malaikatnya setelah disusun panitia akhirat, diberikan tugas masing-masing oleh Allah. Ridwan, labbaik ya Rabb, kau siapkan surga Ridwan. Untuk apa ya Allah? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunianya rajin sujud, sering sholat berjamaah, membaca Al-Quran, zikir dan sholawatan, tinggal di masyarakat menebarkan kebaikan, dekat dengan ulama, siapkan surga Ridwan. Aku akan balas kebaikan-kebaikan mereka waktu di dunia dengan surga. Kata Ridwan, siap ya Rabb, sesuai dengan perintahmu aku akan laksanakan. Berangkat Ridwan menyiapkan surga. Malik, labbaik ya Rabb, ta'al, kesini kau. Ada apa ya Allah? Siapkan neraka Malik. Untuk apa ya Rabb? Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik yang waktu di dunianya nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau sujud kepadaku. Dikasih harta, bukan dia infakkan, bukan dia zakatkan, dia hanya menumpuk-numpuk saja sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 16 tikungan, 12 gadukan. Insya Allah. Ada tetangganya merintih menjerit kelaparan, dia cuek-cuek saja. Dia menjadi orang yang bakhil, padahal harta itu hanya kutitipkan saja kepadanya. Dia jadi orang yang bakhil, pelit, medit, bulu kasiran patah kuning. Orang kalau udah pelit, Masya Allah Pak, Allah benci banget. Jangan Allah yang benci, kita juga nggak demen ya berteman sama orang pelit, betul nggak Pak? Ada yang mau berteman sama orang pelit sini? Gue malas ketemu teman sama dia. Maaf ya, Masya Allah pelitnya nauzubillah min dzalik. Yang ngomong gitu lebih pelit. Artinya apa? Orang pelit sendiri benci sama orang pelit. Orang kalau udah pelit, jangankan pahalanya, dosanya nggak boleh diminta. Saking pelitnya. Minum kopi, ampasnya dijemur lagi. Ya Allah, dikasih harta hanya menumpuk-numpuk saja. Lihat tetangganya merintih menjerit kelaparan, cuek. Lihat anak-anak yatim pun acuh tak acuh. Siapkan neraka Malik, aku akan bakar kejahatan mereka waktu di dunia dengan neraka. Kata Malik, siap ya Rabb, 86 laksanakan. Malik, Jibril, Mikail, labbaik ya Rabb, turun kau ke alam. Ngapain ya Rabb? Cari di mana kubur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail turun ke alam dunia, melihat dunia udah hancur udah. Gimana mau nyari migas udah hancur. Jibril di belah mana kubur Nabi ya? Aku juga nggak tahu, cuma berduaan doang. Ya Rabb, di mana kubur Nabi? Kita sujud yuk, mohon pertolongan Tuhan. Akhirnya kubur baginda terbuka. Allah menunjukkan kubur Rasulullah yang berada di Madinah. Dan kenapa? Rasulullah pernah mengatakan orang-orang yang dimakamkan di Madinah itu mendapatkan jaminan sertifikasi syafaatku. Subhanallah. Saya baru tahu hadis ini. Kok dulu orang-orang tua kalau mau haji, kalau mau umroh, kalau emang umurnya udah sampai nggak apa-apa deh, saya lebih baik meninggal di Madinah. Karena di Madinah dimakamkan di Baqi. Penduduk Baqi itu sudah dijamin dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dan Baqi
pemakaman yang ada di Madinah itu adalah pemakaman pertama yang nanti dibangkitkan di hari kiamat. Di hari kiamat, pemakaman umum pertama kali yang dibangkitkan di Baqi. Setelah Baqi baru di Ma'la. Ma'la di mana? Makkah. Baqi pertama, Ma'la Makkah kedua, selebihnya Jeruk Purut. Anak Fir'aun dan beberapa. Saat Rasulullah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, Allahu Akbar, apa yang terjadi persis seperti orang habis bangun tidur, Kak. Dia kucek-kucek matanya, lihat sebelah kanan ada Jibril. Ente Jibril? Iya saya. Ente oh. Rasul tanya kepada dua malaikat ini, ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Apa jawaban Jibril? Ya Muhammad, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini hari yang telah dijanjikan. Inilah kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Iya kiamat. Kiamat Mikail. Kalau memang benar ini hari kiamat, aina ummati? Di mana umatku? Di mana mereka? Umatku mana? Subhanallah. Bayangkan ibu bapak, bangun dari kuburnya, tahu saat itu hari kiamat. Pertanyaan pertama yang diajukan sama Jibril dan Mikail, aina ummati? Mana umatku? Di mana mereka? Lain kalau Pak Iwan duluan yang dibangkitin. Bangun Pak, kata Jibril. Hari apaan? Udah kiamat. Kiamat bini gua mana bini gua? Kau makhluk pertama yang dibangkitkan ya Rasulullah. Kau manusia pertama yang Allah bangkitkan. Ini semua atas izin Allah. Terus sekarang kita kemana Jibril? Kita ke surga. Naik di kendaraan yang bernama Buraq. Berangkat Rasul menuju surga. Begitu beliau ada di dalam surga, beliau hanya mundar-mandir saja. Sampai Allah menegurnya. Ada apa ya Muhammad? Gak betah di surga? Betah ya Allah. Kurang cukup fasilitas tiga surga. Cukup ya Allah. Surga enak, nikmat. Tapi seakan-akan mukamu itu tampak murung. Ada apa dengan dirimu ya Muhammad? Katakan kepadaku. Apa jawaban Rasulullah? Ya Allah, saya ingat saya punya umat ya Allah. Lalu mau apa Muhammad? Saya minta izin kepadamu ya, izinkan saya keluar dari surga ini. Saya pengen nengokin umat saya ya Allah. Sallu ala Muhammad. Udah enak-enak